Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Rosyanika, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Sarawangun. Dalam video kali ini saya akan merepresentasikan tugas modul 2.3 mengenai koneksi antar materi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab dalam video kali ini. Yang pertama, bagaimana peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Peran saya sebagai coach di sekolah adalah melakukan pembimbingan kepada peserta didik maupun rekan sejawat yang menghadapi masalah tertentu dalam pembelajaran. Pada modul kali ini saya mempelajari bagaimana seorang coach dapat memberdayakan coachee dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi, saya senang sekali mempelajari materi mengenai coaching ini karena dengan begitu saya bisa memberikan solusi apakah permasalahan yang dihadapi rekan sejawat mengenai bagaimana kita menyajikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan bagaimana ketika kita mengontrol emosi ketika berada di kelas. Nah, jawabannya adalah dengan keterampilan sosial dan emosional serta pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pembelajaran berdiferensiasi ini juga sangat berkaitan dengan materi coaching. Ketika kita melakukan peran sebagai seorang coach yang ingin memberdayakan coachee dan ada masalah dari coachee bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, kita bisa merekomendasikan atau mengarahkan coachee untuk mengambil kesimpulan rencana aksinya adalah menyajikan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya dengan melakukan asesmen awal terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Kaitannya dengan pembelajaran sosial dan emosional, ketika ada rasa kejenuhan selama proses coaching berlangsung, kami bisa mengambil jeda terlebih dahulu baik dengan teknik stop ataupun dengan teknik menyimak dengan sadar, melihat dengan sadar, agar coachee sendiri dapat memberikan jeda waktu pada dirinya sendiri, mendefinisikan apa permasalahannya, mencarikan solusi, juga menyusun rencana aksi. Pembelajaran sosial dan emosional ini juga membantu saya bagaimana untuk kita menjadi penyimak yang aktif, memberikan jeda hening terlebih dahulu, tidak memberikan justifikasi, dan juga mengarahkan coachee sendiri yang menganalisis kesimpulan solusi dari permasalahannya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Bagi saya tentu hal ini berkaitan sekali untuk saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, bahwa coaching adalah salah satu solusi ketika kita ingin melakukan identifikasi terhadap permasalahan. Jadi pemimpin pembelajaran yang baik bukanlah mereka yang seperti bos, tapi adalah seorang pendengar yang aktif. Nah, pada materi coaching ini saya mempelajari bagaimana cara kita menjadi penyimak yang aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Adapun pertanyaan yang berbobot itu adalah kita mengambil kata kunci dari apa yang kita dengar permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Demikian video kali ini sebagai tugas saya mengenai koneksi antar materi modul 2.3. Mila Rosyanika, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sarawangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.